jualan zaman dulu itu yang penting kita upload produk. Karena yang jualan belum banyak, ya kan? Nah, sekarang yang jualan udah banyak. Dan kita nggak mungkin berkompetisi hanya dengan harga yang murah, ya kan? Nah, berikutnya kita mulai pakai iklan. Ketika kita beriklan, produk kita akan lebih menonjol dibandingin yang nggak pakai iklan. Nah, tapi sekarang iklannya udah pakai GMP Max. Di mana kalau iklan pakai GMP Max, berarti semuanya sudah bisa beriklan. Nah, jadi apalagi nih keunggulannya dari sisi brand? Mau nggak mau kita akan bicara soal konten. Kita melihat dari sisi platform pun akan nge-push konten. Jadi brand saat ini kalau nggak kerjasama dengan creators, dengan affiliators, kita nggak akan bisa maintain GMV kita. Tapi kalau kembali lagi ke Bulana, kalau berkaitan dengan kreator, itu kan pasti ada yang kerjasama yang jangka panjang, ada juga yang bersifat one time endorsement gitu ya, atau satu kali aja. Nah, kalau dari sisi brand dengan Stay Cookware, kira-kira keuntungannya apa sih dari masing-masing kolaborasi tadi? Kalau dari jangka panjang dan dari one time endorsement? Tentunya itu mempunyai dua tujuan yang berbeda. Kalau one time endorsement ya one time aja untuk men-create awareness saja. Kayak kita endorse di Instagram, di platform, ya udah hanya create awareness. Sedangkan kalau untuk long term endorsement Anda, kita lock dari kreatornya, semakin lama produk itu dibawain, otomatis ketika dia live 1 hari 3 jam, 4 jam, dan itu setiap hari, jadi bisa dan bisa dibayangkan betapa efektifnya ketika penontonnya afiliator tersebut nonton terus. Jadi itu pasti akan jelas membawa traffic dan juga kalau menurut saya tuh kayak diviralin tapi secara halus gitu. Jadi semakin banyak afiliator yang dibawain, otomatis orang akan ingat dengan brand kita. Gitu. Jadi menurut saya jadi dua-duanya harus ada, nggak boleh enggak, harus ada awareness mau di platform ini atau platform lain, intinya harus ada awareness, juga harus ada juga long term investment, long term KOL juga. Oke, karena kan kalau awareness juga kan bisa menaikkan ini ya nama brandnya juga kan soalnya. Jadi biar makin banyak dan makin luas lagi orang dari masyarakat Indonesia untuk tahu brandnya. Nah kalau dari sisi afiliator, kira-kira apa sih keuntungannya kolaborasi jangka panjang dan one time endorsement? Oke, kalau aku sih one time endorsement sama jangka panjang itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Kalau one time endorsement itu kan sebenarnya lebih kepada brand tuh mau viral melalui kreator, melalui afiliator. Biasanya bawa itu nggak cuma 1-2 kreator, tapi biasanya langsung banyak kreator yang bawa gitu kan. Jadi lebih ke brand awareness gitu kan. Nah biasanya di one time endorsement ini juga salah satu kayak test marketnya brand nih. Kira-kira cocok nggak sih sama audiens, tanggapannya gimana gitu kan. Nah kalau misalnya saya dari one time endorsement itu tanggapannya oke, nah biasanya itu nanti suka akan ada diskusi untuk kolaborasi jangka panjang. Nah gitu. Tapi kalau misalnya gagal nih, bisa jadi ya udah cuma sekali di depan aja, itu one time endorsement. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah kerjasama tentang kerjasama jangka panjang, sebenarnya dari sisi kreator itu merasa kayak kita tuh dikasih waktu sama brand untuk review barang itu sejujur-jujurnya, untuk kita pakai dulu, untuk kita gunain dulu. Jadi kita punya waktu yang lebih lama untuk mereview atau mendalami produknya si brand tersebut, untuk kita bawain ke dalam konten dengan pengalaman kita sendiri. Nah gitu, jadi kayak misalnya mungkin kita coba pakai dulu nih misalnya kayak tumblernya dari Stain gitu kan. Nah kita biasanya pakai dulu pengalaman kita, nah kita biasanya akan bawakan di konten kita sesuai dengan pengalaman kita gitu. Jadi lebih jujur secara secara review. Kalau one time endorsement kan ya udah sekali lewat kan. Jadi kalau dari sisi afiliator, one time endorsement itu salah satu cara brand juga untuk bisa cari tahu dulu nih tentang kita gitu ya, tes market dulu ya, baru nanti ada kolaborasi jangka panjang. Nah, kalau sudah ada kolaborasi jangka panjang, kira-kira apa sih faktor keberhasilannya kalau dari Bulana sendiri? Faktor keberhasilannya kalau menurut aku pribadi hanya satu sih, komunikasi antara brand dan afiliator. Apakah si afiliator merasa nyaman kerja sama kita, dan kita sebagai brand harus menerima kritik dan saran dari afiliator. Misalnya barangnya kemauan,
dan lain-lain gitu. Jadi brand itu harus sangat-sangat open sehingga afiliator itu kan kalau dari istilah aku tuh mereka tuh ujung tombaknya salesnya kita ya. Mereka itu orang paling pertama yang paling tahu kekurangan dan kelebihan dari produknya kita. Jadi kita sebagai brand nggak boleh tuh udah gue nggak mau sama lo, nggak bisa. Jadi kita harus menerima mereka. Maka dari itu segala saran dan kritik harus didengarkan. Makanya penting juga cari kreator yang honest review ya. Betul, Jadi dan honest, bisa betul. membangun produknya juga. Betul, Gitu. betul. Kalau dari sisi kreator nih, Yana Farah, kalau faktor keberhasilan untuk kerjasama dan kolaborasi jangka panjang menurut kamu apa? Yang pertama, kerjasama sama brand yang terpercaya pastinya. Ya jadi kalau misalnya kita, karena kan gini, sebenarnya kalau afiliator itu kayak garda terdepan. Audiens tuh mau tahu produknya tuh bagus atau enggak sih gitu kan. Nah kalau misalnya kita bawain produknya nggak bagus tapi kita bilang bagus gitu kan. Nah pastinya yang kena dari sisi afiliator juga. Wah afiliatornya nggak trusted nih gitu kan. Brand produknya jelek dibilang bagus. Nah, makanya penting banget yang namanya afiliator itu untuk cari brand yang memang secara produk dan secara brandnya juga terpercaya. Dan yang kedua, untuk jangka panjang tentunya komunikasi antara brand sama kreator juga penting. Kalau misalnya cuma hanya mementingkan kepentingan kreator aja, pasti kan gak enak buat brand. Nah, pentingnya adalah komunikasi dua arah. Mungkin kalau misalnya dari brand, maunya gimana nih? Kreator bawainnya dengan briefnya dengan cara apa? Mungkin dengan di demo untuk barang-barangnya, atau mungkin nanti timeline-nya berapa kali dibawain dalam satu kali live gitu kan. Nah, itu kan ada keinginan brand harapan terhadap kreator. Nah, kreator bisa memenuhi atau enggak. Nah, harapan kreator kepada brand adalah mungkin kira-kira dari brand bisa kasih support apa nih? Mungkin dari segi komisinya, atau mungkin dari segi harga spesial bisa dikasih khusus buat kita. Nah, itu komunikasi dua arah itu juga penting. Gitu. Oke, jadi dijaga baik-baik komunikasinya ya. Kalau anggota gimana nih caranya membangun kemitraan jangka panjang dari affiliate melalui Shopee Affiliate Marketing Solution? 10 menit waktunya boleh? Boleh ini sih, kita Oh, ya. sudah 13 kebetulan. Ya, oke. Nah, teman-teman, kalau dari bicara nih ya soal sebagai seller ya, afiliator itu sebenarnya menggantikan fungsi dari distributor atau reseller, ya. Dan ini adalah distributor atau reseller yang sebenarnya nggak rewel, karena kalau kita naik harga, mereka malah happy. Kalau distributor biasa kan marah ya, kalau naik harga ya. Ini naik harga malah senang ya, kalau bisa naik lagi ya, karena komisinya makin gede ya kan. Jadi teman-teman kita melihat dari struktur marketplace sekarang, ini memang distributor ini susah geraknya. Karena komisi ini kan, ya teman-teman tahu lah, komisi sekarang lumayan. Ya jadi ini membuat fungsinya distributor digantikan oleh afiliator, dan ini lebih bagus karena dulu distributor nggak membantu kita dari sisi awareness, cuma distribusi barang aja, ya kan, tukang dorong kardus dari pabrik ke distributor ke end user. Tapi dari sisi affiliator atau creator ini menambahkan added value, bantu kita dari sisi awareness. Kerjanya berat ya teman-teman. Nah, gimana caranya kalau yang afiliatornya kerjanya udah berat, udah ngoceh bilang ya 4 jam, 24 jam, ini kan Yana Farah 24 jam sehari loh live-nya, nggak tidur ya kak ya? Kalau kamu di sini di rumah jalan ya kak. 24 jam live-nya nih ya, cuma off hari ini aja karena kasih off hari ini. Nah, kalau mereka live 24 jam, ini bukan berarti langsung sales teman-teman. Ini kan kita namanya ngisi top funnel-nya doang atau awareness, ya. Tapi gimana caranya dari top funnel atau awareness dari afiliator itu jadi sales? Nah, lalu coba pikirin dari brand. PR-nya apa sales? Pertama, stok nggak boleh kosong, ya. Teman-teman baru diviralin stok kosong, bukan cuma kita yang marah, ini juga marah, ya. Udah gue buat video capek-capek, ya, barangnya kosong, ya. Yang kedua, varian nggak boleh kosong, sama kayak stok kosong, ya. Yang di videoin warna biru, yang ready warna pink, orang beli nggak? Nggak beli katanya. Tentu belum Nah, tentu. ya, varian nggak boleh Kalau kosong. aku sih tetap beli. Varian bestseller nggak boleh kosong sebenarnya, ya. Yang ketiga, review harus dijaga. Reviewnya kalau jelek, orang klik
videonya bagus, lihat review jelek, nggak jadi beli. Ya, yang keempat, ini habis 10 ya, dulu ya. Yang keempat, ya selain review apa lagi teman-teman? Starnya nggak boleh copot, mall nggak boleh copot, nggak boleh ada penalti pokoknya. Ya, banyak PR-nya kalau jadi seller. Performa tokonya harus dijaga. Kalau ditanya, di chat, harus ada yang balas. Walaupun hari libur, walaupun lagi lebaran. Soalnya kadang kalau aku sebagai pembeli itu kadang suka butuhnya mendadak. Nah, Butuhnya kalau misalnya pakai instan. instannya kita yang 2 jam pulang. Nah, itu dia. Ya, Shopee bisa 2 jam Ya, ya. tapi kalau aku mintanya yang 0 rupiah. Yang penting 2 rupiah. Rupiah dan hari Minggu dan minta instan. Ya, berarti secara top funnel udah dibantu sama creator. Kita ini harus jagain dari sisi konversi. Konversinya nggak dijaga, apapun yang dikali dengan 0, istilahnya konversi 0, itu sama dengan 0. Dan semua pihak nggak akan happy. Jadi gimana caranya kalau mau diulang, menjaga kolaborasi jangka panjang? Yes, dari brand bisa kasih komisi yang bertarget yang menarik. Yes, dari brand itu bisa kasih satu program, ya misalnya GMV-nya 1M, umroh misalnya ya. Ya kan? Udah. Belum ada sih Pak. Hah? Belum ada Pak. Bulan depan ada, September bulan depan ada ya. Menarik. Ya, ya misalnya dikasih program, tapi tentunya harus dijaga itu sisi konversinya. Foto produk, videonya, respon chat, reviewnya, kesediaan stok barang, performance dari tokonya, itu semua ngomongnya gampang tapi lakunya susah. Apalagi buat jadi konsisten tuh susah juga ya. Susah jadi konsisten karena kompetisinya banyak. Ya jadi teman-teman, menurut saya itu yang challenging. Tapi kalau sudah dibantu dengan konten yang bagus, konversi yang bagus, kita ngiklanin juga, wah mantep kalau di Shopee. Tapi gimana mengukur kesuksesan dari kerjasama yang dibangun dari details yang banyak tadi disebutin? Ujung-ujungnya GMV. Setuju. Ya, ujung-ujungnya GMV ya. Kalau kita kan kerja kan ya YouTube-nya ujung-ujungnya sama oleh sales lah ya. Dan kita lihat Shopee di tahun ini masih bagus teman-teman, ya masih bagus. Kita lihat banyak brand yang kita handle pun, ya ini kalau memanfaatkan semua dengan pas, ini kita masih bisa naik di tengah kondisi kayak gini. Jadi menurut saya sendiri pede ya, karena saya banyak handle klien juga, di kita tuh masih bagus. Ya tentunya teman-teman harus dijaga stoknya. Ya kalau saya sendiri stoknya pakai Dusty, ya karena stoknya kalau nggak akurat nggak happy. Ya jadi pesanan masuk, ya harus ada barangnya. Itu namanya ketersediaan stoknya harus akurat. Ya kalau saya pakai Dusty happy. Ada orderan barangnya juga ada, variasinya ada. Nah jadi orangnya juga puas, customer puas. Customer puas, repeat order lagi. Dan mudah-mudahan dia repeat order nggak klik iklan kita, nggak klik dari live, masuknya jadi bersih ya. Jadi gak butuh mobil Ya ya? kan? Jangan dong. Klik-klik. Bagi-bagi rezeki boleh lah, bagi-bagi rezeki lah ya. Ya. Oke, tapi kalau Ibu Lana sendiri gimana sih caranya mengukur kesuksesan dari kolaborasi brand dan kreator? Seperti Om Botak bilang dari GMV. Hanya itu sih. Hanya itu ya. Kalau dari kreator mungkin Paling penting. Jadi statement tahun ini naik berapa persen? Naik 2,5%, 2,5 kali lipat. ya. Dari- Luar biasa. Tepuk tangan buat statement pendengar ya. Nah teman-teman afiliator tuh naik 2,5% ya. Teman-teman kalau 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat ya. 250%. 250%. Yang afiliator belum mau jualin statement, ini rugi kebangetan ya teman-teman ya. Jadi langsung aja sebelum ya, booth-nya ada di sana teman-teman ya. Ada di belakang ya. Tinggal bilang kalau dia Om Botak dapat diskon afiliator 20% ya. amin. Tapi kalau dari kreator nih, boleh dong diceritain gimana sih tolak ukur keberhasilan ataupun kesuksesan dari kolaborasi brand dan kreator? Pastinya pecah telur GMV itu satu, sama ya. Dan yang kedua, pernah pengalamanku adalah aku bawain beberapa produk yang tadinya produknya nggak laku terjual, akhirnya bisa jadi viral bahkan naik jadi produk terlaris. Itu sih menurut aku. Wah, ih seru.
Oke, lanjut lagi. Mungkin aku mau tanya lagi ke Bulana. Kalau Bulana, biasanya dari brand sendiri apa aja sih yang dilakuin untuk memastikan kolaborasinya itu berjalan baik? Pertama kita harus memberikan edukasi yang benar-benar spesifik, benar-benar bagus dan kepada afiliator. Misalnya kita mau jual barang tumbler, kita harus mengedukasi mereka, oh iya loh, ini kelebihan tumbler A vs tumbler B. Jadi kita afiliator juga, oh oke, akan merasa nyaman untuk jualan. Kedua akan set komisi, habis itu Itu si kuncinya ya. kuncinya.